Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki, berasal dari kelas 2B D4 Telekomunikasi NIM 2211071015. Di sini saya akan mempresentasikan tugas SKB yang berjudul Prospek Kerja Teknik Telekomunikasi dan Kemampuan yang dibutuhkan melalui teknik transmisi. Yang pertama ada peran teknik transmisi dalam industri telekomunikasi. Teknik transmisi merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem komunikasi yang terintegrasi. Fungsi utamanya adalah untuk mengirimkan sinyal dan data dengan cepat, andal, dan aman dari satu titik ke titik lainnya melalui media transmisi yang berbeda, seperti kabel serat optik, gelombang radio, dan satelit. Dalam industri telekomunikasi, teknik transmisi juga berperan dalam mengoptimalkan kinerja jaringan dan meningkatkan efisiensi biaya operasional. Beberapa peran penting dari teknik transmisi dalam industri telekomunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan komunikasi jarak jauh. Teknik transmisi memungkinkan komunikasi jarak jauh antara pelanggan, kantor pusat, dan server. Hal ini memungkinkan perusahaan telekomunikasi untuk menyediakan layanan kepada pelanggan di wilayah dan luas dan bahkan di seluruh dunia. Kedua, memungkinkan akses internet yang cepat. Teknik transmisi seperti kabel serat optik memungkinkan akses internet yang sangat cepat dan andal. Perusahaan telekomunikasi dapat memberikan layanan internet berkualitas tinggi kepada pelanggan yang membutuhkan akses cepat dan stabil. Berikut ada prospek kerja teknik telekomunikasi. Yang pertama, perusahaan asing di bidang telekomunikasi. Prospek kerja pertama bagi kamu lulusan teknik telekomunikasi yaitu kamu bisa bekerja di perusahaan asing bidang telekomunikasi seperti Ericsson, Siemens, Nokia, Huawei, ZTE. Yang kedua, perusahaan telekomunikasi. Lulusan teknik telekomunikasi memiliki peluang besar untuk bekerja di perusahaan telekomunikasi. Kamu bisa bekerja dalam berbagai posisi, seperti insinyur telekomunikasi, network engineering, atau sistem analisis. Di sini kamu akan bertanggung jawab atas perancangan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem jaringan telekomunikasi. Yang ketiga, perusahaan menyediakan jaringan internet. Saat ini, teknologi internet sangat dibutuhkan untuk pertukaran data dan informasi. Perusahaan penyedia jaringan internet sangat membutuhkan fasilitas jaringan internet yang sangat membutuhkan fasilitas jaringan internet yang berkualitas dan memadai, sehingga membutuhkan sarjana teknik telekomunikasi agar dapat merancang dan merawat fasilitas internet. Yang keempat, badan pemerintah. Besarnya beban kerja pemerintah sehingga membutuhkan pelayanan yang cepat dan efisiensi. Saat ini bentuk pelayanan pemerintah banyak dilakukan melalui web dan media sosial. Besarnya trafik pelayanan membutuhkan jaringan telekomunikasi yang memadai agar memudahkan segala macam bentuk pelayanan. Yang kelima, industri perbankan dan keuangan. Industri perbankan dan keuangan sangat membutuhkan jaringan telekomunikasi untuk memudahkan transaksi keuangan seperti transaksi keuangan pada automated teller machine atau ATM, SMS, banking, dan transfer dana. Yang keenam, industri minyak dan pertambangan. Industri minyak dan pertambangan biasanya berada pada remote area atau daerah terpencil.
Dibutuhkan media komunikasi yang memadai agar para pekerja dan mesin dapat saling berkomunikasi sehingga pekerjaan berjalan dengan optimal. Yang ketujuh, industri penerbangan dan pesawat terbang. Pesawat terbang pasti membutuhkan media komunikasi agar pesawat tidak saling bertabrakan dan berjalan optimal. Selain itu, media komunikasi juga membantu pesawat menentukan lokasi ketika mengalami kecelakaan. Yang kedelapan, angkatan bersenjata dan maritim. Para angkatan bersenjata biasanya ditempatkan di daerah terpencil dan di laut lepas agar dapat menentukan lokasi pasukan maupun berita di lokasi peperangan secara akurat. Media komunikasi yang handal dan canggih sangat diperlukan. Yang kesembilan, industri penyiaran. Penyiaran saat ini membutuhkan media komunikasi seperti TV, radio, komputer, dan perangkat mobile dalam menjalankan bisnisnya. TV, radio, komputer, dan perangkat mobile ini merupakan perangkat telekomunikasi yang sangat membutuhkan sarjana teknik telekomunikasi agar kualitas penyiaran baik dan memadai agar pelanggan tidak dirugikan. Yang ke-10, industri tenaga listrik. Listrik saat ini merupakan energi yang sangat dibutuhkan masyarakat maupun industri untuk keperluan sehari-hari atau operasi. Pembangkit listrik saat ini membutuhkan perawatan khusus agar dapat beroperasi optimal. Selanjutnya ada kemampuan yang dibutuhkan. Untuk bergabung dalam industri telekomunikasi sebagai teknisi transmisi, dibutuhkan kualifikasi pendidikan minimal Diploma 3 atau S1 jurusan Teknik Elektro atau Telekomunikasi. Selain itu, kemampuan di bidang pemrograman, analisis jaringan, troubleshooting, dan penanganan masalah teknik menjadi keharusan bagi seluruh teknisi transmisi yang sukses. Selanjutnya ada tips bekerja di industri telekomunikasi. Yang pertama ada memiliki sikap yang baik. Sikap atau attitude akan selalu menjadi prioritas utama dalam berkarir. Kemampuan kompetensi seseorang akan mendapatkan nilai plus jika memiliki attitude yang bagus. Yang kedua, selalu mempelajari teknologi baru. Lulusan telekomunikasi nanti harus belajar teknologi secara cepat, fokus, dan dapat waktu yang sempit. Dan dalam waktu yang sempit. Tak hanya kemampuan teknologi saja, namun juga kesiapan lainnya, seperti persiapan jaringan dan upgrade sistem yang sangat cepat. Yang ketiga, mengembangkan soft skill. Tenaga telco akan semakin hebat jika ditunjang dengan soft skill yang mumpuni. Soft skill ini akan menciptakan nilai plus bagi ahli telekomunikasi. Yang keempat, berpikir analisis dan sistematis. Ini akan membantu kamu menyelesaikan berbagai masalah yang mungkin terjadi saat sistem bekerja. Dengan berpikir analisis dan sistematis ini kamu tidak akan banyak melakukan hal yang tidak perlu jika terjadi kesalahan atau kerusakan pada sistem. Ini juga akan membantu kamu menyelesaikan masalah dengan cepat. Yang kelima, perbanyak praktek. Trial atau error mungkin akan menjadi makanan sehari-hari. Semakin banyak masalah yang kamu dapatkan, maka semakin banyak juga cara kamu tahu untuk memperbaikinya. Tentu saja hal ini hanya akan kamu dapatkan jika kamu melakukan banyak praktek. Yang keenam, bekerja dengan tim. Meskipun ada saatnya kamu harus bekerja secara individu, tapi tidak ada salahnya jika kamu membiasakan untuk bekerja dalam sebuah tim. Di kemudian hari, kamu akan lebih banyak menyukai pekerjaan yang dilakukan dengan tim. Belajarlah untuk berkoordinasi dengan baik.
Baik, kesimpulannya adalah peluang kerja teknik transmisi di industri telekomunikasi semakin besar seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Karena internet yang semakin tinggi. Dengan kualifikasi dan kemampuan yang tepat, serta kesadaran akan dan peluang karir yang tersedia, seorang dapat mencapai kesuksesan dalam karir di bidang teknik transmisi industri telekomunikasi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah atau tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.